Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, hari ini kita di pertemuan yang ke-6 mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan. Untuk topik pembahasan hari ini adalah konsep perancangan dari sistem informasi. Mari langsung saja ke indikatornya. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar perancangan sistem. Mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis diagram untuk perancangan sistem. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar perancangan sistem dengan DFT. Yang keempat adalah simulasi dengan studi kasus. Konsep dasar perancangan sistem. Jadi untuk konsep dasar perancangan sistem itu meliputi yang pertama tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua, persiapan untuk rancang bangun implementasi. Yang ketiga, menggambarkan bagaimana suatu sistem itu bisa dibentuk. Yang keempat, dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang kelima termasuk menyangkut mengkonfigurasikan komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Jadi untuk dasar perancangan sistem ini biasanya itu dibagi menjadi banyak sekali bagian. Misalkan ada bagian yang dia itu bertugas untuk pembuatan desain interface. Ada juga bagian dia dalam pembuatan database. Ada juga bagian-bagian yang menyusun fitur-fitur seperti apa yang harus diterapkan di situ. Nah, itu nanti dari bagian-bagian itu, atau istilahnya yang biasa kita sebut sebagai modul. Jadi dari banyak sekali modul-modul itu nanti untuk akhirnya itu digabung menjadi satu kesatuan yang utuh dan memiliki fungsi yang seutuhnya. Tetapi yang harus dilakukan oleh para perancang tersebut adalah mengkomunikasikan mengenai garis besar ataupun kebutuhan yang harus dipenuhi dalam perancangan sistem informasi. Oke, tujuan perancangan sistem. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas dan merancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli teknik lainnya. Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari user itu sendiri. Yang kedua adalah memberikan gambaran yang jelas. Jadi dari rancangan yang sudah kita buat itu biasanya nanti akan diberikan kepada programmer agar programmer itu bisa paham fitur dan juga gambaran sistem informasinya itu seperti apa. Nah, itu fungsi dari perancangan dari sistem. Jadi memang harus ada perancangan. Bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi di situ juga harus didefinisikan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus diimplementasikan pada sistem yang akan dibuat. Nah, tentunya kalau misalkan kita itu bikin perancangan sistem, itu pasti ada standarnya. Nah, standar-standar itu yang nantinya itu akan bisa dipahami. Kalau misalkan tidak ada standar kalau misalkan kita membuat sistem informasi tidak ada standar yang harus dipenuhi, ya otomatis orang itu tidak bisa paham. Misalkan nanti akan saya jelaskan lagi seperti halnya kita dalam pembuatan database itu harus menggunakan DFD atau data flow diagram. Jadi data tentang alir dari suatu data itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Seperti itu. Jadi tahap perancangan. Yang pertama perancangan secara umum, yang kedua perancangan secara terinci. Kalau perancangan secara umum ya berarti di situ nanti dideskripsikan secara umum. Misalkan contohnya kalau yang umum, saya butuh fitur tentang pelaporan pada sistem informasi yang ingin dibangun. Nah, itu secara umumnya. Tapi secara rinci nanti pada pelaporan tersebut itu untuk judul pelaporannya itu menggunakan font 12, harus ada tabel, harus ada grafik. Nah, grafiknya itu harus warnanya merah, hijau, biru. Nah, seperti itu. Itu adalah perancangan secara terincinya. Untuk perancangan secara umum dilakukan setelah tahap analisis yang selesai dan disetujui oleh manajemen. Tujuannya memberikan gambaran umum kepada user tentang sistem yang baru. Merupakan persiapan dan perancangan secara terinci. Jadi umum ini dilaksanakan yang nantinya itu mengarah pada perancangan yang secara terinci. Mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara terinci. Komponen-komponen sistem informasi dirancang dengan tujuan untuk dikomunikasikan dengan user, bukan dengan developer. Jadi sebenarnya untuk komponen-komponen sistem informasi ini tujuannya adalah komunikasi dengan usernya, bukan developernya. Tapi sebenarnya secara realnya untuk identifikasi komponen-komponennya itu
harus dipahami oleh user dan juga developernya. Komponen sistem informasi yang didesain antara lain model input, output, database, teknologi, dan kontrolnya. Jadi nanti modelnya seperti apa, input yang akan diberikan itu seperti apa, outputnya nanti setelah diproses itu seperti apa, bentuk database-nya itu seperti apa, teknologi dan kontrolnya itu bagaimana. Nah, itu adalah komponen sistem informasi yang secara umum itu dibutuhkan untuk mendesain dari sistem informasi. Berikutnya adalah komponen terinci. Yang pertama adalah output, contohnya adalah laporan atau report dari hasil eksekusi. Jadi setelah melalui komponen, sebenarnya awalnya ini harusnya diawali dengan, jadi sebenarnya yang harus diawali adalah bagian dari model dulu sebelum adanya output. Ini susunannya masih salah ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya adalah input. Jadi hal-hal yang masuk dalam komponen input ini meliputi kumpulan data-data. Terus kemudian dalam komponen input itu harus ada semacam metode serta media yang mengumpulkan data-data yang nantinya itu akan diolah menjadi informasi. Data yang akan dimasukkan bisa berupa dokumen-dokumen dasar. Jadi untuk inputnya itu bisa memanfaatkan formulir yang berbentuk digital ataupun juga bentuk-bentuk tombol-tombol yang ada di desain sistem informasi. Nah, setelah bagian input itu ada di bagian model. Jadi untuk bagian model itu berisi prosedur logika, terus kemudian ada model matematis yang dia itu fungsinya itu untuk memanipulasi data. Setelah data itu bisa dimanipulasi, nah itu kemudian dicek apakah data yang diharapkan itu sesuai dengan hasil keluaran yang diinginkan atau tidak, baru ke arah outputnya. Jadi untuk output itu berbentuk informasi. Nah, informasinya itu sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Karena semua pemakai itu bisa menggunakan data yang ada di dalamnya. Jadi yang diharapkan dari output sendiri adalah pengguna itu bisa menggunakan data yang berkualitas. Terus berikutnya adalah komponen teknologi. Jadi untuk teknologi itu menjadi semacam toolbox dalam sebuah sistem informasi. Untuk teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan sekaligus mengakses data. Bisa juga dalam menghasilkan keluaran hingga membantu pengendalian dari seluruh sistem. Teknologi yang canggih adalah model utama dari sistem yang dibangun. Terus berikutnya ada komponen hardware. Jadi hardware atau perangkat keras itu berfungsi sebagai alat penyimpan informasi. Hardware adalah tempat menampung database dan memperlancar kinerja dari sistem informasi yang dibuat. Terus kemudian ada komponen kontrol. Ini sebenarnya untuk komponen kontrol ini yang terakhir harusnya. Jadi untuk sistem informasi itu harus ada komponen kontrolnya. Di dalam sebuah sistem itu banyak faktor yang beresiko untuk merusak sistem informasi. Faktor-faktor itu seperti bencana alam, temperatur, debu, hingga kegagalan dalam sistem yang berpotensi merusak sistem informasi. Untuk itu dibutuhkan pengendalian untuk menghindari resiko kerusakan dari sistem. Komponen kontrol inilah yang mempunyai tugas tersebut. Jadi kontrol itu selain dari luar, seperti bencana alam dan sebagainya, kontrol itu juga hal yang penting, seperti pembatasan hak akses itu masuk di dalam bagian kontrol. Agar sistem itu tidak bisa dioperasikan ataupun dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya ada proses database. Untuk komponen proses di database ini, itu dibutuhkan untuk mengatur data-data yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Tentunya kita juga sudah belajar kemarin di semester kemarin, belajar tentang DBMS. Nah, salah satu implementasi dari komponen terinci dari database itu adalah manajemen database menggunakan DBMS atau Database Management System. Berikutnya adalah perancangan terinci. Output laporan, perancangan bentuk laporan atau report. Yang kedua, pedoman perancangan report. Untuk laporan formal, sedapat mungkin dibagi menjadi 3 bagian, yaitu judul laporan, tubuh laporan, dan catatan kaki yang berisikan ringkasan dan juga subtotal. Nah, ini sama halnya yang biasa kita pakai di mata kuliah desain formulir. Ada bagian judul, tubuh laporan, dan juga catatan kaki. Ini adalah standar dari sebuah laporan. Untuk laporan yang penting, gunakanlah ukuran yang di custom. Jadi bisa di custom atau diubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Untuk tiap batas tepi laporan sebaiknya diberi jarak 2,5 spasi. Gunakan spasi baris yang cukup. Untuk hal-hal yang ingin ditonjolkan, ditulis dengan huruf besar, tebal,
atau bisa digunakan garis bawah. Gunakan huruf cetak yang jelas dan tidak membingungkan. Laporan harus dibuat dan distribusikan tepat pada waktunya. Harus sederhana dan jelas. Isi laporan harus akurat dan distandarisasi. Ini adalah perancangan untuk kebutuhan terinci dari sistem informasi di bagian laporannya. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis diagram. Yang pertama ada flowchart diagram. Yang kedua data flow diagram atau DFD. Yang ketiga ada entity relationship diagram atau ERD. Yang keempat ada unfit modeling language atau UML. Ini contoh dari banyak sekali diagram yang tersedia, tapi secara dasar kita harus paham keempat diagram ini apabila ingin membuat perancangan dari sistem informasi. Yang pertama flowchart. Flowchart adalah gambaran alur proses atau kerja secara berurutan dari awal sampai akhir dari suatu sistem. Untuk mata kuliah algoritma pemrograman sudah dibahas ya masalah flowchart ini. Jadi harus diawali dengan start dan juga harus diakhiri dengan end atau stop. Untuk flowchart sendiri menggambarkan dari alur kerja dan harus berurutan. Dan juga harus disesuaikan dengan algoritma yang jelas dan tentunya harus menggunakan simbol-simbol yang benar juga. Ini adalah simbol yang digunakan dalam flowchart. Oke, saya rasa sudah pernah diajarkan untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, berikutnya ada data flow diagram atau DFD. DFD ini adalah gambaran dari alur dari data dan informasi pada suatu sistem. Jadi untuk DFD ini, dia nanti fungsinya adalah menggambarkan dari aliran database. Sesuai dengan namanya, data flow diagram. Jadi bagaimana data tersebut itu berasal, kemudian data itu akan ke arah mana saja, itu akan dibahas di bagian data flow diagram atau DFD. Penggunaan DFD dipopulerkan oleh DeMarco Jordan dan Jen Sarson dengan menggunakan pendekatan metode analisis sistem terstruktur atau SSADM. Jadi ini adalah simbol-simbol yang dipakai dalam DFD. Yang pertama adalah external entity. Dan ini adalah perbandingan dari metodenya DeMarco Jordan dan juga Jen Sarson. Jadi untuk pembuatan DFD itu ada dua macam. Bisa menggunakan DeMarco Jordan atau Jen Sarson. Untuk simbol yang pertama adalah external entity atau kesatuan luar, di mana entitas tersebut berkomunikasi dengan sistem fungsinya. Yang kedua adalah simbol proses. Untuk proses itu menunjukkan transformasi dari masukan menjadi keluaran. Terus kemudian ada panah, itu data flow atau aliran data. Itu untuk menentukan arah dari data itu, mengalirnya kemana. Terus ada data store atau penyimpanan data menggunakan simbol seperti itu. Oke, berikutnya adalah external entity, yaitu entitas atau kesatuan di luar sistem yang akan dimodelkan, memberikan input atau menerima output dari atau ke sistem, berupa orang, organisasi, sumber informasi lain, atau penerima akan suatu laporan. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari entitas atau entiti kesatuan. Contohnya mahasiswa dan juga yayasan. Oke, kemudian proses. Proses merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan orang atau komputer di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. Contohnya seperti itu. Itu adalah contoh dari prosesnya. Jadi proses itu bukan hanya proses pada sistem informasi ya, tetapi semua data yang terlibat di dalam sebuah sistem itu harus didefinisikan. Baik data itu berasal dari orang ataupun dari komputer. Nah, berikutnya ada data store atau penyimpanan data. Dapat berupa suatu file atau suatu sistem database dari suatu komputer, suatu arsip atau dokumen, suatu agenda atau buku. Tempat menyimpan data, database sama dengan file atau tabel, arsip, buku, catatan. Proses dapat mengambil data dari atau memberikan data ke data store. Jadi untuk data store ini arahnya bisa dari proses. Nama data store harus mencerminkan isi dari data store tersebut. Jadi misalkan kalau datanya itu merupakan data kepegawaian, ya harus kontennya di dalamnya berisikan informasi yang berhubungan dengan data-data kepegawaian. Bila namanya lebih dari satu kata, maka harus diberi kata sambung. DFD, Data Flow Diagram. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data, di mana komponen-komponen tersebut dan asal, tujuan, dan
penyimpanan dari data tersebut. Oke, contohnya yang ada di situ entitasnya itu berasal dari pasien, dokter, dan juga resepsionis. Kemudian dari masing-masing entitas itu memberikan data yang kemudian diproses di bagian rawat inap. Dari dokter ada data dokter, dari pasien ada data pasien, dari resepsionis itu ada data rawat inap. Kemudian dia diproses, prosesnya namanya rawat inap, terus kemudian dia menghasilkan laporan inap ke bagian administrasi. Ini adalah salah satu bentuk DFD levelnya 0. Jadi nanti akan ada tingkatan untuk DFD-nya. Jadi semakin levelnya itu semakin tinggi, maka pendeskripsian bentuk data flow-nya itu semakin spesifik lagi. Nah, ini adalah contoh dari DFD level 1. Di situ ada resepsionis, ada pasien, dan juga dokter. Dari masing-masing entity memberikan data. Dari resepsionis memberikan formulir, kemudian diproses memberikan formulir yang arahnya itu ke pasien. Kemudian dari pasien itu membawa data, dan juga di dokternya itu memberikan diagnosa, kemudian diproses dengan mengisi formulir, dan kemudian diarahkan ke bagian pendaftaran. Ini adalah DFD level 1. Oke, berikutnya adalah Entity Relationship Diagram atau IRD. Jadi untuk IRD sendiri adalah gambaran dari relasi data dan informasi pada suatu database. Chen. Jadi penemunya itu namanya Peter Chen. Itu yang pertama bentuknya kotak, itu adalah entity. Terus kemudian bentuknya itu belah ketupat atau diamond, itu adalah relationship. Untuk atributnya bentuknya adalah kotak tanpa sudut, atau biasa disebut sebagai oval. Terus kemudian ada sistem kardinalitas. Di situ 1 ke 1 atau 1 to 1, terus kemudian 1 ke n, kemudian n ke m. Jadi untuk kardinalitas itu mendefinisikan kemungkinan jumlah kejadian dalam satu entitas. Saya ulangi lagi. Jadi untuk kardinalitas atau cardinality itu adalah diperlukan untuk mendefinisikan kemungkinan jumlah kejadian dalam satu entitas yang dikaitkan dengan jumlah kejadian di entitas lain. Misalkan, satu tim memiliki pemain yang banyak. Saat hadir dalam IRD, untuk entitas tim dan juga pemain saling terhubung dengan hubungan satu ke banyak. Contoh yang lainnya adalah satu pasien banyak perawat, misalkan seperti itu. Berarti mereka itu terhubung satu ke banyak. Dalam IRD untuk kardinalitas itu direpresentasikan sebagai kaki gagak di ujung konektor. Jadi untuk simbol kardinalitas ada 1 to 1, 1 to many, many to many. Jadi memang penulisannya seperti itu ya, 1 ke 1, 1 ke n ke m. Jadi n ke m itu sama many to many atau banyak ke banyak. Jadi untuk 1 ke 1 adalah tingkat hubungan dinyatakan 1 ke 1 jika satu kejadian pada entitas yang pertama hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian yang ada pada entitas kedua. Dan sebaliknya, satu kejadian pada entitas yang kedua hanya bisa mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang pertama. Contoh yang bisa diimplementasikan 1 ke 1 adalah satu pasien memiliki satu nomor rekam medis. Itu adalah 1 to 1. Terus kemudian ada 1 ke banyak atau 1 ke n atau n ke 1. Tingkat hubungan 1 ke banyak adalah sama dengan banyak pada 1. Tergantung dari arah mana hubungan tersebut dilihat. Untuk satu kejadian pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas yang kedua. Hanya bisa mempunyai satu hubungan pada entitas yang pertama. Jadi bolak-balik ya, bisa 1 ke banyak atau banyak ke 1. Contoh dari 1 ke banyak adalah satu pasien dirawat oleh banyak perawat. Atau banyak perawat untuk satu pasien. Itu bisa. Atau satu pasien memiliki banyak obat. Itu juga bisa. Satu pasien memiliki banyak tindakan. Seperti itu juga bisa. Terus kemudian ada banyak ke banyak. N ke N atau M ke N atau N ke M. Jadi untuk banyak ke banyak, tingkatan hubungan yang banyak pada banyak terjadi jika setiap kejadian pada suatu entitas akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas yang lainnya. Baik dilihat dari satu sisi entitas yang pertama maupun dilihat dari sisi entitas yang kedua. Atau contoh lainnya seperti ini. Pasien yang ada di rumah sakit mendapatkan
banyak tindakan dari pelayanan kesehatan. Atau bisa juga pasien yang ada di rumah sakit mendapatkan obat dari rumah sakit. Untuk obat juga bisa many to many. Pada dasarnya IRD versi Chen sama seperti gambar komponen-komponen yang telah disebutkan. Ada relationship digambarkan dengan diamond atau belah ketupat, kotak menggambarkan entity, oval menggambarkan atribut, jenis relation. Jenis relation ditulis pada garis dengan menggambarkan tulisan yang menggambarkan connectivity MN dan cardinality 03. Perbedaan antara versi Chen dan juga versi Martin, jadi ada selain Chen itu ada versi dari Martin, itu terletak pada hubungan antar entity atau relationship-nya. Hubungan yang terdapat pada IRD Chen itu one to one, one to many, many to many. Nah, contoh 1, gambar di atas menunjukkan bahwa satu record pada entitas A hanya berhubungan pada satu record entitas B. Ini one to one. Gambar di atas menunjukkan bahwa satu record pada entitas A berhubungan terhadap lebih dari satu record pada entitas B. One to many. Untuk ARD punyanya Martin, itu relationship digambarkan dengan garis dengan menambahkan connectivity-nya 0, 1, dan juga bintang. Hubungan antar entity digambarkan dengan simbol yang ada di situ tegak, ada garis 2, itu untuk arah panah nantinya bentuknya seperti panah, dan juga bentuk melingkar oval ke atas. Untuk simbolnya menggunakan entitas dan atribut, bentuknya kotak seperti itu. Jadi untuk bagian atasnya itu nama entitasnya, di bawahnya itu berbentuk atributnya. Gambar simbol-simbol relationship pada IRD Martin. Jadi kalau misalkan logonya ada 2 garis tegak, itu exactly one, jadi benar-benar satu. Terus kemudian kalau simbolnya itu oval tegak, itu 0 or 1, atau 0 atau 1. Terus kemudian kalau logonya seperti garis 2 yang miring, itu more than one, berarti lebih dari satu. Kalau misalkan simbolnya itu oval dan juga 2 garis tegak miring, itu 0 or 0, 1 or more. Jadi 0, 1 atau lebih dari itu. Terus kemudian apabila logonya itu tegak, apabila simbolnya itu tegak dan juga 2 garis miring di situ, artinya adalah 1 atau lebih. Ini adalah IRD versi punyanya Martin. Ini contohnya adalah data yang ada di universitas. Jadi di situ ada entity-nya rektor dan juga universitas. Oke, silahkan diperhatikan. Nah, contoh untuk IRD versi Martin, untuk contoh satunya, satu record pada entitas A hanya berhubungan pada satu record pada entitas B. Ini one to one. Jadi perbedaannya itu ada di simbolnya. Nah, contoh 2 adalah satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record pada entitas B. Atau dapat tidak berhubungan. Jadi ada 2 kondisi di situ. Jadi entitas A berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record, atau tidak ada hubungan antara entitas A dengan entitas B. Contoh 3 adalah satu record pada entitas A pasti berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record pada entitas B. Contoh 4 adalah satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu record pada entitas B, atau tidak berhubungan. Berikutnya adalah Unified Modeling Language atau UML. UML adalah gambaran dari pemodelan sistem yang berorientasi pada objek. Untuk UML nanti akan dijelaskan setelah UTS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja ke bagian diskusi di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat.